Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Anissa Yusani, Yuni Nurfitriani, dan Robi Kurniawan. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi badan usaha. Berikut adalah presentasi dari kami. Yang pertama, ada pengertian badan usaha. Badan usaha dapat diartikan sebagai satu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba. Definisi lain dari badan usaha yaitu sebagai kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri dari atas sumber daya alam, modal, dan sumber daya manusia yang dikombinasikan untuk mendapat laba dan memberi layanan pada masyarakat. Selanjutnya ada fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha ada 3. Yang pertama, fungsi komersial, yaitu untuk memperoleh keuntungan secara optimal. Setiap badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dengan harga yang bersaing. Yang kedua, ada fungsi sosial, yang berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dalam penggunaan tenaga kerja, seharusnya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan di sekitar badan usaha. Yang ketiga, fungsi pembangunan ekonomi. Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Tujuan badan usaha. Tujuan badan usaha merupakan sesuatu yang hendak dicapai atau dihasilkan perusahaan yang bersangkutan, serta target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Jenis badan usaha. Jenis badan usaha terbagi menjadi A. Badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan. 1. Badan usaha ekstraktif. Badan usaha yang mengambil apa yang telah tersedia di alam. 2. Badan usaha agraris. Badan usaha yang membudidayakan tumbuhan atau segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. 3. Badan usaha industri. Badan usaha yang mengupayakan peningkatan nilai ekonomi barang dengan jalan mengubah bentuknya. 4. Badan usaha perdagangan. Badan usaha yang bergerak dalam aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang tanpa mengubah bentuknya untuk memperoleh keuntungan. 5. Badan usaha jasa. Badan usaha yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan jalan menyediakan jasa kepada masyarakat. B. Badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. 1. BUMS, badan usaha milik swasta, yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, nasional ataupun asing, dan mempunyai tujuan utama mencari laba. 2. BUMN, badan usaha milik negara, yaitu badan usaha pemilik modalnya adalah negara atau pemerintah. 3. BUMD, badan usaha milik daerah, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 4. Badan usaha campuran, yaitu badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. C. Badan usaha berdasarkan wilayah negara. 1. Badan usaha penanam modal dalam negeri, yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat negara itu sendiri. 2.
badan usaha penanam modal asing, yaitu badan usaha milik masyarakat luar negeri yang beroperasi di dalam negeri. B. Badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. 1. BUMS, badan usaha milik swasta, yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, nasional ataupun asing, dan mempunyai tujuan utama mencari laba. 2. BUMN, badan usaha milik negara, yaitu badan usaha pemilik modalnya adalah negara atau pemerintah. 3. BUMD, badan usaha milik daerah, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 4. Badan usaha campuran, yaitu badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Kelebihan dan kekurangan badan usaha. Kelebihannya terdiri dari 1. Tidak dikenakan pajak perusahaan. 2. Mudah diawasi karena perusahaan dikuasai sepenuhnya oleh pemilik. 3. Proses administrasi hukum tidak sulit. 4. Kompensasi kerugian bisa dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan si pemilik. 5. Biaya pengelolaan rendah. 6. Laba menjadi pemilik perusahaan sepenuhnya. 7. Lebih mudah memperoleh kredit. Adapun kekurangannya terdiri dari 1. Kekayaan pribadi, pemilik ikut menjadi jaminan di saat perusahaan pailit. 2. Berpotensi keteteran dalam manajemen perusahaan. 3. Sumber modal terbatas. 4. Pergantian organisasi dalam perusahaan kurang menjanjikan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah 1. Badan usaha memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Namun dalam prakteknya, tidak jarang badan usaha didirikan dan digunakan oleh oknum tertentu sebagai wadah untuk meraup keuntungan secara melawan hukum dan merugikan masyarakat. 2. Penerbitan dan pencabutan perizinan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang efektif untuk mencegah terjadinya kerugian masyarakat akibat tindakan badan usaha. Sarannya, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di setiap tingkatan bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat dalam suatu hubungan hukum dua pihak antara masyarakat dengan badan usaha. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat lebih waspada dalam menyikapi tawaran barang atau jasa yang ditawarkan badan usaha. Kelebihan dan kekurangan badan usaha. Kelebihannya terdiri dari 1. Tidak dikenakan pajak perusahaan. 2. Mudah diawasi karena perusahaan dikuasai sepenuhnya oleh pemilik. 3. Proses administrasi hukum tidak sulit. 4. Kompensasi kerugian bisa dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan si pemilik. 5. Biaya pengelolaan rendah. 6. Laba menjadi pemilik perusahaan sepenuhnya. 7. Lebih mudah memperoleh kredit. Adapun kekurangannya terdiri dari 1. Kekayaan pribadi, pemilik ikut menjadi jaminan di saat perusahaan pailit. 2. Berpotensi keteteran dalam manajemen perusahaan. 3. Sumber modal terbatas. 4. Pergantian organisasi dalam perusahaan kurang menjanjikan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah 1. Badan usaha memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Namun dalam prakteknya, tidak jarang badan usaha didirikan dan digunakan oleh oknum tertentu sebagai wadah untuk meraup keuntungan secara melawan hukum
dan merugikan masyarakat. 2. Penerbitan dan pencabutan perizinan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang efektif untuk mencegah terjadinya kerugian masyarakat akibat tindakan badan usaha. Sarannya, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di setiap tingkatan bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat dalam suatu hubungan hukum dua pihak antara masyarakat dengan badan usaha. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat lebih waspada dalam menyikapi tawaran barang atau jasa yang ditawarkan badan usaha. Sekian dari kelompok 2. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.